Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan. Sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan sholat tarawih berjamaah di Masjid Walidah Dahlan yang dirahmati Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, dan semuanya hadirin yang dirahmati Allah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan yang di dalamnya Allah limpahkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan malam-malam satu minggu terakhir ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah tentang bagaimana puasa dapat membangun resiliensi diri. Resiliensi mengacu pada kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan, kemampuan menghadapi tantangan, dan beradaptasi dengan perubahan atau tekanan hidup. Resiliensi adalah ketahanan mental dan emosional yang membuat seseorang tetap tegar meskipun mengalami kegagalan, mengalami stres, ataupun menghadapi cobaan hidup. Orang yang resiliens berarti orang yang kuat dan tangguh. Ada 9 komponen fondasi menuju resiliensi diri. Yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua, pengaturan emosi. Yang ketiga, pengendalian impuls atau menahan hawa nafsu. Yang keempat adalah optimisme. Yang kelima adalah empati dan dukungan sosial. Yang keenam adalah efikasi diri atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri sampai dapat memiliki problem solving skill. Yang ketujuh adalah fleksibilitas kognitif dan yang kedelapan adalah memiliki makna hidup. Yang terakhir 9 adalah kemandirian. Kesadaran diri adalah suatu kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan reaksi diri sendiri dalam menghadapi situasi sulit. Di era digital saat ini, jika kita tidak memiliki kesadaran diri yang baik, maka kita akan terpengaruh oleh situasi sosial saat ini. Seperti contohnya, kita hadir di sini, tapi mungkin pikiran kita, jiwa kita, emosi kita, perasaan kita tidak ada di sini. Karena mbak-mbak, mas-mas yang lain mungkin yang sibuk dengan HP yang ada di dalam genggamannya, maka mungkin pikirannya dan seluruhnya tidak hadir secara utuh, baik pikiran dan hati. Tubuh ada di sini, fisik ada di sini, tetapi pikiran dan hati mungkin berada di sosial media. Tentu ketika melihat profil orang lain, membaca status orang lain, kemudian kurang dapat menyaring informasi di luar yang terus-menerus masuk ke dalam genggaman kita. Pada akhirnya kita membandingkan kehidupan diri kita sendiri ke dalam kehidupan orang lain yang hanya kita lihat dari luarnya saja.
Maka betapa pentingnya kita menjaga kesadaran diri. Yang kedua adalah pengaturan emosi. Pengaturan emosi adalah kemampuan mengelola emosi dengan baik agar tidak mudah terpengaruh oleh stres atau tekanan. Terutama di bulan puasa ini, kita tentu menahan amarah. Puasa sebagai wahana untuk kita melatih diri dalam mengelola emosi diri. Rasulullah bersabda, "Aku sedang berpuasa," dalam hadis riwayat Muslim, ketika ada orang yang mencelanya atau memusuhinya. Puasa adalah tameng. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan melakukan perbuatan bodoh. Nah, apabila terdapat seseorang memusuhimu atau mencelamu, maka hendaklah kamu mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Yang ketiga adalah pengendalian impuls atau menahan hawa nafsu. Pengendalian impuls ini adalah suatu kemampuan mengendalikan perilaku dan respon terhadap situasi yang menantang. Puasa tidak sekedar menahan hawa nafsu terhadap makan dan minum, tetapi hawa nafsu lainnya. Hawa nafsu adalah musuh terbesar kita. Hawa nafsu senantiasa dalam keadaan berperang dengan akal. Usaha untuk mengalahkan hawa nafsu bukanlah pekerjaan yang mudah. Sangat diperlukan ketegasan, keteguhan hati, perlawanan, dan bahkan jihad untuk mengalahkannya. Jihad melawan hawa nafsu ini harus dilakukan terus-menerus dan dengan sungguh-sungguh agar dapat menundukkan hawa nafsu dan mengontrol dorongan. Saya mengutip beberapa perkataan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkenaan dengan hawa nafsu ini. Beliau berkata, "Kuasailah dirimu dengan cara terus-menerus berjihad memeranginya. Kalahkan dan perangilah hawa nafsumu, karena sesungguhnya jika dia mengikat dan menawanmu, maka dia akan menjerumuskan kamu ke dalam kecelakaan yang paling dalam. Ingatlah, sesungguhnya jihad harganya adalah surga. Maka barang siapa yang berjihad melawan dirinya, maka dia akan dapat menguasainya. Dan surga merupakan semulia-mulianya ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengetahui nilainya." Perangilah dirimu supaya taat kepada Allah. Kalahkan dirimu sebagaimana seseorang berusaha mengalahkan lawannya. Karena sesungguhnya manusia yang paling kuat adalah manusia yang menang melawan dirinya sendiri. Jihad terbesar adalah jihad melawan diri, sebagaimana Rasulullah menyebutnya sebagai jihad yang paling besar. Bahkan Rasulullah menyebutnya lebih besar dibandingkan jihad dengan senjata sekalipun. Amirul Mukminin menceritakan bahwa Rasulullah mengirim pasukan ke medan peperangan. Ketika pasukan itu kembali dari medan perang, Rasulullah berkata kepada mereka, "Selamat datang, wahai kaum yang telah menunaikan jihad yang lebih kecil, dan masih tersisa di atas pundakmu jihad yang lebih besar." Lalu Amirul Mukminin bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jihad yang lebih besar itu?" Rasulullah menjawab, "Jihad memerangi dirimu." Jihad melawan hawa nafsu jauh lebih sulit dibanding seluruh ibadah yang lain. Berjihad melawan hawa nafsu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, menanggung berbagai kesulitan dan penderitaan, dan memohon tentunya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam sholat kita senantiasa mengatakan, "Tunjukilah kami jalan yang lurus."
Selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Maha benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang keempat adalah optimisme. Optimisme adalah keyakinan bahwa situasi dapat membaik dan memiliki harapan positif terhadap masa depan. Salah satu ayat juga di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 286 yang mungkin setiap di dalam sholat kita selalu panjatkan, dan ini adalah ayat untuk menghidupkan semangat kita, menghidupkan harapan-harapan kita yang berbunyi dan ini mungkin bisa kita jadikan doa kita ketika kita dalam keadaan kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Yang kelima adalah empati dan dukungan sosial. Puasa dalam Islam tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih empati dan dukungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Empati merupakan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan dukungan sosial adalah saling membantu dan berbagi. Ketika kita berpuasa, seseorang mengalami lapar dan haus sepanjang hari. Hal ini tentu membuat kita merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu, mungkin sering mengalami kelaparan. Dengan demikian, penderitaan mereka, kita memahami penderitaan mereka, simpati ataupun empati dan kepedulian terhadap sesama ini menjadi meningkat. Kemudian sehingga seseorang kita menjadi lebih terdorong untuk membantu sesama. Ramadan menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial, seperti dengan berbagi makanan saat berbuka puasa, memberikan sedekah, menolong mereka yang membutuhkan. Aktivitas seperti zakat fitrah, berbagi takjil, dan kegiatan sosial lainnya menunjukkan bagaimana puasa mendorong umat Islam untuk saling mendukung dan memperkuat ukhuwah.
Yang keenam adalah makna hidup. Makna hidup adalah tujuan, nilai, atau alasan yang membuat seseorang merasa bahwa hidupnya berarti dan memiliki arah. Maka hidup berbeda-beda bagi setiap makna hidup berbeda-beda bagi setiap individu, tergantung keyakinan, pengalaman tentunya, dan juga nilai-nilai yang dianut. Puasa juga sebagai sarana untuk menemukan dan memperkuat makna hidup. Puasa berhubungan dengan makna hidup, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Puasa mengajarkan manusia bahwa hidup bukanlah hanya tentang kesenangan dunia, tetapi juga tentang hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam Islam, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang mendalam. Yang kedua, meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri dengan menahan diri makan, minum, dan hawa nafsu. Seseorang belajar mengontrol keinginan menjadi lebih sabar, kemudian menumbuhkan empati dan rasa peduli, kemudian membersihkan jiwa dan menemukan kedamaian. Puasa membantu mengurangi kesibukan duniawi dan memberi ruang untuk refleksi diri. Dengan menenangkan pikiran dan hati, seseorang bisa lebih memahami tujuan hidupnya dan merasa lebih damai serta bersyukur. Puasa bukan hanya ritual fisik, tetapi juga sarana untuk menemukan makna hidup melalui spiritual, kesabaran, empati, dan kedamaian batin. Dengan berpuasa, seseorang bisa lebih memahami tujuan hidupnya dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dari beberapa komponen tersebut, jelaslah bahwa puasa sebagai sarana untuk membangun resiliensi diri. Dengan berpuasa dan benar-benar menjalaninya dengan sungguh-sungguh, maka kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan sisa hari-hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya, meningkatkan ibadah, memperbanyak sedekah, serta menjaga lisan dan perbuatan agar selalu dalam kebaikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang lebih baik setelah Ramadan berlalu. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, serta keistiqomahan dalam menjalani ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.